balik lagi bareng aku Yoli. Aku Vida. Dan kita berdua ada di Yes Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih nih. Ya, dan seperti biasa kita berdua akan menyajikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nah, you people, ini berita pertama datang dari YouTuber Just No Limit yang berhasil mencetak rekor muri sebagai YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Ya, rekor itu ia raih setelah berhasil mendapatkan 53,7 juta subscriber per Kamis 13 Maret 2025. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Bisa lihat ini proses gacanya. 3 menit N. Platform YouTube kembali mencetak sejarah baru dengan keberhasilan Just No Limit yang berhasil meraih rekor muri sebagai YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Pencapaian itu diumumkan secara resmi pada Kamis 13 Maret 2025 saat jumlah subscriber Just No Limit berada di angka 53,7 juta. Didampingi sang istri, Siska Cole, Just No Limit menerima penghargaan itu langsung dari pendiri Muri Indonesia, Jaya Suprana. Diketahui keberhasilan yang diraih oleh pria bernama asli Tobias Justin itu tidak datang begitu saja. Just No Limit pertama kali memulai karirnya sebagai pemain profesional e-sport. Kemudian pada tahun 2017, ia mengambil langkah baru dengan memasuki platform YouTube dengan fokus konten, yaitu menampilkan gameplay dan tutorial bermain Mobile Legends. Seiring berjalannya waktu, Just No Limit mulai mengeksplorasi berbagai konten dengan ide kreatif, seperti tantangan, mengulas game, dan kolaborasi dengan YouTuber lain, khususnya sang istri, Siska Cole. Bahkan dalam sebuah unggahan di Instagram, Just No Limit mengungkapkan ide kreatif Siska Cole membantu kanalnya tumbuh dari 20 juta hingga 50 juta subscriber. Bahkan dalam sebuah unggahan di Instagram, Just No Limit mengungkapkan ide kreatif Siska Cole membantu kanal YouTube-nya tumbuh dari 20 juta hingga 50 juta subscriber. Dukungan yang diberikan oleh istrinya menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong pertumbuhannya dan meraih berbagai prestasi yang mengesankan. TV mengabarkan. Ya, you people, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini ada dari Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang saat ini tercatat menjadi organisasi agama terkaya nomor 4 di dunia. Dan di tahun 2025 ini, Muhammadiyah tercatat memiliki aset mencapai 454,24 triliun rupiah dan juga berbagai usaha di bermacam bidang. Jadi penasaran apa saja usaha tersebut? Berikut informasinya. Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, tercatat menjadi peringkat keempat organisasi agama terkaya di dunia pada tahun 2025. Dilansir dari data casia.stats, total kekayaan Muhammadiyah mencapai sekitar 454,24 triliun, yang menjadikannya urutan keempat setelah organisasi The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints yang memiliki kekayaan 4.305 triliun. Catholic Church in Germany 4.315 triliun dan Tirumala Tirupati Devastanam 505,41 triliun. Diketahui, Muhammadiyah awalnya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan umat. Kemudian seiring waktu, Muhammadiyah berkembang menjadi sebuah organisasi berkekuatan besar yang memiliki aset ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Aset-aset itu kemudian terus berkembang dan tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, akan tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi organisasi. Mengutip laman resmi Muhammadiyah, unit pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah saat ini yaitu 5.346 unit, lalu memiliki bisnis di bidang teknologi, kesehatan, bahkan berencana akan merilis maskapai penerbangan. Tim UTV mengabarkan.
Nah, people, ini berita selanjutnya datang dari dua astronot NASA, yaitu Sunita Williams dan Barry Wilmore, yang akhirnya berhasil pulang ke bumi setelah selama 9 bulan terjebak di luar angkasa. Iya, nah sebelumnya Wilmore dan William ini ditugaskan dalam misi 5 hari. Namun kendaraan ruang angkasa mereka mengalami kerusakan dan harus menunggu hingga 9 bulan. Jadi seperti apa proses pemulangan dua astronot ini? Berikut informasinya. Astronot NASA Sunita Williams dan Barry Wilmore akhirnya pulang kembali ke bumi dengan Nick Hague dari NASA dan Alexander Gorbunov dari Rusia yang sebelumnya sampai dengan kapsul SpaceX tahun lalu dengan 2 kursi kosong yang disediakan untuk pasangan Starliner. Terlihat dari foto yang dirilis oleh NASA, Wilmore dan Williams terlihat berseri-seri setelah mereka mendarat kembali ke bumi. Wajahnya tampak lebih pucat. Kulit Wilmore yang kemerahan dan kulit Sunita yang lebih gelap tampak lebih kelabu. Awalnya Wilmore dan Williams ditugaskan dalam misi 5 hari, namun kendaraan ruang angkasa mereka mengalami kerusakan dan membuat mereka harus menunggu hingga 9 bulan. Untungnya imbalan yang mereka terima untuk pekerjaan yang luar biasa itu tidak kecil. Tarif gaji astronot NASA tahun 2024 menunjukkan Wilmore dan William mendapatkan gaji sekitar 152.258 US dollar per tahunnya atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Ketika astronot mengudara di luar angkasa, mereka digaji seperti karyawan federal lainnya dalam perjalanan bisnis umumnya. Biaya transportasi, penginapan, dan makanan para astronot ditanggung oleh NASA. Tim UTV mengabarkan. Ya, yuk people, seorang imam masjid di Baltimore, Amerika Serikat viral di media sosial lantaran membuat metode unik untuk menggabungkan antara latihan fisik dan dakwah. Metode tersebut ialah melakukan zikir sembari push up yang biasanya dilakukan setelah sholat tarawih berjamaah di masjid. Jadi penasaran seperti apa zikir sambil push up? Berikut informasinya. Sheikh Ismet Akchin, seorang ulama dari salah satu masjid di Baltimore, Amerika Serikat, membuat metode unik menggabungkan latihan fisik dan dakwah. Akchin membuat metode zikir sembari push-up bagi para jamaah usai melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Baltimore selama bulan Ramadan ini. Menurut Akchin, menjaga kebugaran tubuh merupakan sunnah dan tidak ada salahnya jika melakukan push-up di masjid dengan catatan dilakukan setelah sholat. Diketahui selain dikenal sebagai imam sholat, pengajar, dan pembimbing zikir, Akchin juga dikenal dengan kebiasaan menjaga kebugaran tubuh secara konsisten. Bahkan setiap harinya, Akchin dalam melakukan push-up sebanyak 200 hingga 500 dalam sehari. Selain push-up, ia juga menjalani berbagai fisik lainnya seperti tinju dengan 1000 pukulan sehari, sit-up, latihan beban, dan berlari sejauh 4 mil setiap sore setelah sholat asar. Tidak hanya itu, ia juga aktif mendaki bersama masyarakat setiap hari Minggu. Menurut Akchin, kebugaran fisik adalah bagian dari gaya hidup yang sejalan dengan prinsip Islam, yaitu tubuh sehat akan mendukung pikiran sehat. Tim UTV mengabarkan. Nah, you people, informasi tadi menutup perjumpaan Yunus Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Official UTV dan laman website Ulasan TV. Ya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan, salam sehat, dan sampai jumpa. Bye!